Selamat malam untuk kita semuanya, sahabat konsep yang menyaksikan dari Facebook ataupun platform yang lainnya, dan juga hamba-hamba Tuhan, pendeta muda dan pendeta pardosi yang berada di Zoom meeting di malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita punya kesempatan kembali untuk memulai diskusi sekolah sahabat kita, memasuki pekan yang berikutnya. Kita akan melihat bagaimana ketika em, mempelajari ini, melihat berkat-berkat Tuhan. Dan malam hari ini kita akan dipandu oleh Pendeta Ari Depari sebagai pemateri kita malam hari ini, menyampaikan ringkasan dan kita akan sama-sama berdiskusi. Kami persilakan minta kesediaan dari Pendeta Dwi Cahyono untuk membawakan doa buka. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami membutuhkan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan untuk memberkati kami, hikmat dan kebijaksanaan, kerendahan hati dan sukacita dalam mempelajari firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami dan juga mencerna setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari dari pelajaran sekolah sahabat ini. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu supaya kami semua dapat memahami firman Tuhan dengan bantuan daripada Tuhan, dari Roh-Mu, bukan atas kepintaran maupun kecerdasan kami. Biarlah segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Berkati pembicara yang akan menyampaikan ringkasan daripada topik ini, dan biarlah Tuhan juga menolong acara ini supaya dapat berjalan dengan baik. Berkati media kami, berkati internet kami, jaringan kami, supaya kami semua dapat melakukan aktivitas ini dengan kuasa daripada Tuhan dan tidak ada gangguan suatu apapun. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono doa buka yang sudah dilayangkan. Sahabat-sahabat konsep, sekali lagi kami menyapa untuk kita semua dan kami mengajak untuk sama-sama menyaksikan, membagikan tayangan ini bila mana sambil diskusi berjalan ada yang ingin bertanya boleh disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Malam hari ini Pendeta Muda Ari Depari akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat kita. Beliau hamba Tuhan ini melayani di Jemaat Bojonegoro dan Tuban di Conference Jawa kawasan Timur. Kami persilakan Pendeta Depari. Baiklah, selamat malam untuk kita semua yang boleh menyaksikan diskusi sekolah sahabat secara live bersama dengan konsep pada malam ini. Kita akan kembali diberkati dengan satu pelajaran sekolah sahabat yang akan menjadi pelajaran kita di sepanjang minggu ini. Dan tentunya nanti pada hari sahabat yang akan datang kita boleh bahas di jemaat kita masing-masing. Pada saat ini kita akan mendengarkan satu kesimpulan singkat sebelum nanti kita akan boleh berdiskusi bersama dengan tim konsep dan juga hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi. Izinkan saya share screen. Baiklah, pelajaran kita yang kelima ini berbicara tentang satu firman yang diucapkan langsung oleh Yesus, dan itu yang menjadi garis besar seluruh pelajaran kita di sepanjang minggu ini. Marilah kepadaku. Ya, satu ayat yang menurut saya tidak asing lagi bagi kita, yang menjadi satu perkataan Yesus pada saat dia melayani di dunia. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Ya, kita bisa lihat sekolah sahabat kita katakan begitu. Ya, sebelum Yesus memberikan janji akan keselamatan dan kehidupan kekal, Yesus terlebih dahulu memberikan kepada kita janji untuk menghadapi kehidupan di dunia fana yang sulit ini. Jadi memang kita sangat sering mengingat janji Yesus. Aku akan datang kembali, aku menyediakan tempat bagimu.
Tapi sebelum Yesus kasih janji itu, Yesus sudah kasih janji lain, yaitu bahwa Dia akan memberikan kekuatan kita untuk menjalani hidup. Ya, satu hal yang paling penting yang harus kita ketahui adalah bahwa Dia, Yesus, Tuhan kita itu tahu benar ya bagaimana beratnya kehidupan seorang manusia. Ya, Dia tahu benar apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan. Karena Dia pernah berada di tengah-tengah manusia. Ya, manusia yang sejak lahir sampai tua itu ada beban. Ya, dalam konteks pembahasan kita ini ada kuk yang harus diemban. Kita sama-sama tahu orang dari kecil ya, remaja, muda, dewasa, tua, ada semua beban-beban tersendiri. Ya. Dan dalam situasi ini Dia menawarkan beban yang lebih ringan. Ya. Dalam keadaan di atas Dia menawarkan solusi bagi kita. Juru selamat yang penuh kasih itu tidak hanya menawarkan keselamatan setelah dunia ini berakhir. Ya, saya ulangi dari kalimat di atas, tetapi juga menawarkan kekuatan agar kita bisa menjalani kehidupan yang berat ini. Oleh karena Yesus, kita memiliki pilihan lain. Kenapa ada pilihan lain? Oleh karena Yesus, kita memiliki peluang untuk sanggup menghadapi hal-hal yang berat yang sudah terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kita ingat di peristiwa di Kejadian 3, Tuhan bilang sama Adam, kau akan begini, kau akan begitu, kesulitanmu ini, kesulitanmu itu. Ya, dan tidak ada pilihan lain karena sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi setelah Yesus ada, kita punya pilihan lain selain dari beban-beban itu. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, tawaran istirahat sejati yang menjadi satu bagian tema besar dari pelajaran sekolah Sabat ini. Dalam kehidupan yang berat ini, Yesus menawarkan sebuah hal yang membuat kita nyaman dalam menjalani hidup dan boleh beristirahat dalam perjalanan hidup yang sangat melelahkan ini. Ya, tetapi sebelum kita mendapatkan tawaran sejati itu, kita harus tahu dulu kondisi kita. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus tahu siapa kita. Ya, jika kita tidak mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan tawaran istirahat yang sejati dari Yesus. Orang yang akan mendapatkan pertolongan adalah orang yang tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan dan meminta pertolongan itu. Begitu juga dengan kita. Kita harus tahu bahwa kita adalah orang berdosa, terbatas, lemah, sangat membutuhkan pertolongan dari Yesus. Ya. Lalu setelah kita tahu kondisi kita yang butuh pertolongan, kita harus datang kepadanya dengan penyerahan yang total. Mengandalkan Tuhan bukanlah sebuah hal yang dapat dilakukan setengah-setengah, saudara-saudara. Karena jika demikian, maka kita bisa saja mengalami peristiwa yang dialami oleh Rasul Petrus yang berjalan di atas air. Kita akan tenggelam dalam masalah-masalah kita jika kita mengalihkan pandangan kita dari Yesus, sama seperti Rasul Petrus yang tenggelam ketika dia mengalahkan pandangannya dari Yesus waktu dia turun dari perahu itu. Ya, jadi tidak bisa tanggung-tanggung. Ya, kita harus benar-benar berfokus berserah kepada Yesus pada saat kita mau menyerahkan diri. Ya. Lalu kita bicara tentang pikulah kuk yang kupasang. Inilah sebuah kalimat metafora yang digunakan oleh Yesus yang menjadi pembahasan unik pada malam ini. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuk adalah kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu yang akan menarik bajak, pedati, mungkin kendaraan transportasi di waktu lalu dan lain sebagainya. Tetapi kita paham ya apa ini kuk, karena ini bukanlah sebuah kalimat yang dipakai sehari-hari ya. Jadi ini ada sengaja saya buat gambar supaya kita mengerti kuk itu apa. Ya, sebuah kayu yang akan menjadi beban. Ya. Lalu yang menerima kuk haruslah patuh terhadap yang memberikan dan pergi ke tempat di mana memberikan kuk itu pergi. Ya, kalau kerbau itu mendapatkan kuk dari seorang petani, petani itu akan mengendalikan kerbau atau sapi itu mengarah kemana, melakukan apa, sesuai dengan hal-hal yang dia buat menggunakan kuk tersebut. Ya, kuk yang dimaksud bukan seperti kerbau yang mendapatkan beban berat dan pekerjaan berat, tetapi menggambarkan kesatuan antara pemberi kuk dan
penerima kuk itu. Ya, jadi bagaimana kesatuan pikiran dari seorang petani yang mengarahkan binatang yang dia pasangkan kuk, begitu juga Yesus mau pada saat dia pasangkan kuk itu, kita mendapatkan satu arah yang sama. Ya, jadi kita tidak berfokus loh kalau dikasih kuk berarti seperti kerbau sapi dong yang ada suatu pekerjaan berat dan beban berat yang harus dilakukan. Tidak seperti itu. Ya, Yesus pakai kata kuk ini mengartikan hal yang lain. Ya, buku sekolah sahabat kita sebutkan ya, penggunaan kata kuk itu artinya tunduk ya kepada pemberi kuk. Diambil contoh di Yeremia 27 itu artinya takluk, sama seperti kerajaan Yehuda waktu itu disuruh takluk kepada kerajaan Babel pada saat itu. Ya, jadi penggunaan kata kuk ini agar kita takluk ya terhadap pemberi kuk tersebut, yaitu Yesus. Ya, tidak ada kemegahan diri, tidak ada merasa jago, mampu dan lain sebagainya. Ya, dan kuk itulah yang ditawarkan Yesus kepada kita agar sama seperti Yesus bekerja sama dengan Bapa dalam upaya keselamatan manusia, begitu juga dia bekerja melalui kita agar orang lain akan diberkati dan tentunya menerima kebenaran dan keselamatan. Jadi melalui gambaran ini kita lebih bisa kerucutkan pikiran kita apa sebenarnya yang Yesus maksud mengenai pikulah kuk. Ya. Lalu ada tambahan di sini dalam konteks orang Yahudi pada saat Yesus bicara waktu itu, kuk yang dimaksud Yesus adalah beban kewajiban penurutan hukum Taurat yang mereka anggap akan menyelamatkan mereka. Ya, itulah pemahaman mereka tentang keselamatan. Karena memang hukum-hukum itu sangat berat untuk dilaksanakan berdasarkan keberadaan manusia yang terbatas dan tidak konsisten. Bahkan sampai hari ini ada orang yang punya kesimpulan tidak mungkin bisa ikut hukum Taurat. Ya. Dan karena keberatan itu Yesus bilang, jangan pikul berat dari kuk hukum Taurat itu, pikul kuk yang kuberikan. Ya, istilah ini juga berlanjut dipakai di zaman rasul-rasul dalam konteks pelaksanaan sunat, ya Kisah 15 ayat 10, konteks pelaksanaan hukum Taurat dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 3, yang menjadi beban berat dan masalah di antara orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi pengikut Kristus pada zaman rasul-rasul. Ya, jadi inilah yang sebenarnya mau dilakukan Yesus untuk merubah cara berpikir mereka pada saat itu. Ya, lalu mengubah hati dan motif. Ya, setelah kita sudah mendapat kuk ini, kita harus mengubah motif kita untuk memikul kuk yang ditawarkan kepada kita. Ya, karena Yesus memanggil kita yang letih dan berbeban berat bukan berarti pada saat kita mengikut Dia, memikul kuknya, maka otomatis masalah hidup kita hilang. Ya, dan keadaan baik-baik saja. Kita mengikut Yesus bukan agar kita tidak memiliki masalah hidup, tetapi agar kita mampu menghadapi masalah itu. Ya, dalam motif inilah maka kita akan sanggup mengerti apa yang sebenarnya Yesus maksud tentang jangan khawatir. Ya, yang sulit dipraktekkan menurut orang Kristen sampai hari ini. Pada saat kita memikul kuk dari Yesus, maka kita akan mencari dan mengutamakan kerajaannya. Ya, kalau sudah pikul kuk itu yang diutamakan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi ini sangat berkaitan sekali dengan khotbah-khotbah Yesus sebelumnya. Ya, memikul kuk itu. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Ya, standar dunia sekarang saudara-saudara dalam kehidupan kita, kelemah lembutan, kerendahan hati itu menjadi barang langka itu. Ya, orang-orang menyampaikan sesuatu menurut kebenaran dengan lantang, keras, sampai orang-orang yang mendengar itu ragu ya kebenaran macam apa yang disampaikan itu. Ya, kebaikan-kebaikan ditunjukkan di media sosial. Kita lihat konten-konten. Saya kebetulan di depan Pastori Bojonegoro ini ada pembatasan PPKM. Kebetulan ada berhenti mobil mewah. Ya, kita lihat dengan istri, mereka pasang beberapa kamera di mobil. Ternyata mereka bagi bantuan sosial, saudara-saudara. Tapi mobilnya dipasang ada sekitar banyak sekali kamera. Ya, sekarang ini kebaikan-kebaikan itu ditonjolkan. Forum-forum, berbagai media lainnya dengan motif yang bertentangan dengan kerendahan hati. Ya, semua orang punya motif, tapi motif ini bertentangan dengan kerendahan hati. Jika kita yang berbeban berat dan letih ingin datang kepada Yesus memikul kuk yang melegakan itu, kita harus menjadi seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Seperti Yesus yang sanggup berkorban di kayu salib dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati,
maka kita juga membutuhkan hal itu untuk memikul kuk yang diberikan Yesus. Karena jika tidak, saya pikir kuk yang diberikan Yesus pun pasti berat. Ya, walaupun Yesus bilang ringan, kalau kita punya motif yang salah, kuk itu bisa jadi berat, saudara-saudara. Makanya banyak orang yang sampai sekarang bilang, aduh berat sekali pekerjaan Tuhan ini. Karena dia mungkin motifnya memikul kuk itu dengan motif yang salah. Ya, seperti Musa ada disinggung di situ. Kelemah lembutan Yesus dihubungkan dengan kelemah lembutan Musa pada saat memimpin bangsa Israel. Dan pada saat Yesus memberi makan orang banyak, dia disamakan dengan Musa. Ya, tapi saya yakin hal yang lebih tepat adalah bahwa Musa yang sanggup menjadi lemah lembut memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu karena dia memikul kuk yang sama yang ditawarkan Yesus kepada kita dalam pelajaran ini. Ya. Kenapa Musa sanggup? Ternyata karena dia pakai kuk yang sama. Ya mungkin nanti ini menarik juga. Karena menurut saya dia sanggup karena dia mencintai Tuhan, dia menghidupkan kehidupan dalam buah-buah roh sehingga kerendahan hati, kelemah lembutan itu bisa menjadi bagiannya pada saat dia memimpin bangsa Israel. Kuk yang kupasang itu enak. Ya, pengertian kata enak dalam Matius 11 ayat 28 berdasarkan kata Yunani, sebenarnya di sekolah sahabat kita sudah langsung diterjemahkan di bahasa Indonesia, tapi bahasa aslinya itu adalah Krestos, ya, pengucapannya itu krasetos. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya yang terjemahkan langsung dari kamus Berkeley itu ya baik-baik, penuh belas kasihan, murah, ya kemurahan dalam konteks Roma 2:8, jujur tulus, konteks 1 Korintus 15 ayat 33, mudah dipikul, ya baik dan lain sebagainya. Ya, dalam definisi bahasa Inggris fit, ya fit to use, useful, virtuous, luhur, ya good, ya mild, pleasant. Jadi ini adalah sebuah gambaran yang bisa kita bayangkan tentang apa yang Yesus maksud dengan kata enak ini. Ya, jadi walaupun kuk adalah sebuah kata yang menggambarkan beban, tapi dalam konteks yang Yesus pakai, hal itu adalah kebalikan dari beban itu sendiri. Ya, pada saat Yesus sampaikan bahwa kuk yang kupasang itu enak. Ya, bebanku pun ringan. Nah, kenapa bisa jadi ringan? Apakah dengan memikul kuk yang Yesus pasang maka permasalahan hidup akan berkurang atau tidak ada? Tidak. Apakah dengan memikul kuk yang Yesus pasang maka pekerjaan Tuhan di dunia ini lebih sedikit? Tidak. Jadi mengapa ringan? Ya, karena kuasa yang dipakai untuk memikul kuk adalah kuasa Yesus yang akan menyanggupkan setiap orang yang memikul kuknya boleh mengalahkan setiap beban pergumulan hidup dan boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan maksimal. Dalam kuasa Yesus hal itu ringan dibandingkan mengerjakannya dengan kekuatan dan pengendalian diri. Ya, jadi kita ngerti kenapa Yesus bilang ringan. Karena yang ngangkat kuk itu bukan kita, yang ngangkat itu Yesus, tapi kita yang pakai. Ya, itu alasannya kenapa kuk itu ringan, saudara-saudara. Tidak pakai tenaga kita. Ya, kalau masih ada yang pakai tenaga, itu alasannya kenapa kuk itu berat terus. Ya, saling tolong menolong. Ada hubungan yang dihubungkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang beban ringan. Ya, Galatia 6 ayat 1-2, saling menolong dalam segala hal dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati, khususnya dalam kesetiaan dan keimanan kepada Tuhan, harus menjadi salah satu hal yang utama di antara kehidupan saudara-saudari seiman. Perhatikan saudara kita, saudari kita, saudara-saudara. Ya, dalam segala hal. Ya, ini adalah satu hal yang sangat penting, menjadi kekuatan besar di zaman mula-mula. Apakah itu masih kita pakai sampai sekarang, memperhatikan orang lain? Ya, jangan-jangan kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya di jemaat. Ya, satu tubuh, 1 Korintus 12 ayat 12-26 ini bukan hal yang baru. Ya, seperti Musa yang mulai kerepotan memimpin bangsa Israel di awal mula perjalanan karena dia bekerja sendiri, maka kita pun akan mendapat kesulitan yang sama dalam segala macam urusan dan pekerjaan di jemaat-jemaat kita berada. Persatuan anggota dalam kasih dan kesetiaan mereka kepada Yesus dan sesama akan menjadi kekuatan besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang mungkin hanya bisa kita angan-angankan sampai saat ini. Ya, bukan berdasarkan sedikit banyaknya anggota jemaat,
Ya, jadi kekuatan jemaat itu bukan karena anggotanya banyak atau seperti saya di Bojonegoro Tuban ini anggotanya sedikit, tapi karena persatuan, ya, persatuan khususnya dalam Yesus dan sesama anggota jemaat, ya. Jadi apa yang kita angankan, saudara-saudara, kami di Roban ini mau ya supaya ada jiwa Tuhan. Ya, di tempat lain mungkin mau ini Tuhan, supaya begitu Tuhan. Persatuan saudara-saudara, menyatukan hati kita kepada Kristus dan sesama anggota jemaat. Kalau tidak begitu mungkin tidak ada yang bisa berjalan. Ya, dan yang terakhir, dua kutipan saya bawakan. Yang pertama dalam kutipan Nyonya White dalam buku Sons of Daughter of God, ya, artikel yang tulis di bulan Maret tanggal 15. Engkau aman hanya karena dalam kepatuhan dan ketaatan yang sempurna. Engkau menghubungkan dirimu dengan Kristus. Kuk itu enak karena Kristus memikul bebannya. Saat engkau mengangkat beban salib itu akan menjadi ringan. Dan salib itu bagimu adalah jaminan hidup yang kekal. Merupakan hak istimewa bagi setiap orang untuk mengikuti Kristus dengan gembira. Ya, dan kutipan terakhir sebelum kita berdiskusi dalam SD Bible Commentary, dikatakan mengenai kuk bersama Kristus berarti bekerja di barisannya, menjadi rekan dengan dia dalam penderitaan dan kerja kerasnya bagi umat manusia yang terhilang. Ini berarti menjadi instruktur jiwa-jiwa yang bijaksana. Kita akan menjadi apa yang kita inginkan untuk dijadikan oleh Kristus dalam jam-jam percobaan yang berharga ini. Kita akan menjadi semacam bejana yang kita izinkan untuk dibentuk. Kita harus bersatu dengan Tuhan dalam pekerjaan pembentukan dan kebiasaan. Dengan keinginan kita tunduk pada kehendak ilahi. Jadi kuk yang dipasang itu adalah kita tunduk dalam semua kehendak Tuhan dan bersatu dalam maksud-maksudnya untuk kehidupan kita dan pekerjaan pelayanannya. Ini menjadi satu kesimpulan yang boleh kita diskusikan pada malam ini. Terima kasih Pendeta Muda Depari untuk penyampaian tentang pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang kelima ini, di mana kita mengetahui bersama, marilah kepadaku menjadi judulnya selama satu pekan ini. Dan sekarang kita akan mulai untuk berdiskusi. Sahabat-sahabat konsep sekalian, kembali kami menyapa yang menonton di Facebook. Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu. Kita akan membahas mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang bisa dipelajari dari Yesus ketika kita memikul kuk yang Yesus pasang? Saya ulang kembali, apa yang bisa dipelajari dari Yesus ketika memikul kuk yang Yesus pasang? Kami persilakan Pendeta Depari untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, jadi sama seperti ini sebenarnya contohnya ya dalam budaya kita kurang baik ya, karena kuk yang dipasang itu untuk kerbau dan sapi. Sebenarnya kita yang memakai kuk dan kuk itu bukan Yesus gambarkan seperti kerbau dan sapi sebenarnya, tapi dia mau kasih konsepnya. Ya, dan pada saat kita sudah menggunakan kuk itu, ya, yang memberi kuk itu adalah Yesus. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Dia sudah sampaikan dalam pelajaran kita ini bahwa dia rendah hati dan lemah lembut. Ya, akan tidak mungkin kalau kita menggunakan kuk itu tapi kita tidak melakukan cara-cara yang dilakukan oleh yang memberi kuk itu. Ya, jadi pada saat kita menerima kuk itu menjadi beban kita dalam artian pekerjaan kita yang harus kita kerjakan, kita harus belajar tentang karakter Kristus. Dengan kuasa Roh, kita dimampukan untuk melahirkan, memberikan buah-buah Roh, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan beban yang diberikan melalui kuk yang diberikan Yesus, yang ringan, yang enak itu, boleh kita kerjakan dengan baik. Ya, yang bisa kita pelajari adalah mempelajari dan menghidupkan karakter Kristus. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Depari atas jawabannya. Kami persilakan mungkin ada dari pendeta-pendeta muda yang
tergerak untuk memberikan tambahan untuk pertanyaan ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus? Silakan Pendeta Muda Dwi. Ya, cook ini kan salah satu perangkat ya, kalau misalnya kita, kalau di hewan ya, itu pada saat membajak sawah tadi sudah ada disampaikan ilustrasinya juga, dipasang di situ. Jadi sapi, lembu atau kerbau ini dia bisa bekerja kalau ada cook itu. Ya, jadi ketika kita menggunakan cook, maka kita bisa bekerja. Memang tambah beban. Cook untuk sapi itu bobotnya kurang lebih ada 10 kiloan itu. Berat juga, dipasang di leher. Begitu. Jadi penurutan kepada Tuhan itu adalah beban. Kalau dipikir-pikir itu kata beban juga gitu. Kita harus nuruti hukum dan sebagainya, kita harus mengikuti. Tetapi dikatakan di sini adalah cook itu nyaman, enak kayak gitu. Jadi beban yang diberikan Tuhan ini justru membuat kita enak, kita punya kesempatan untuk memperoleh kedamaian, dan kita bisa bekerja bagi Tuhan. Dan undangannya adalah supaya kita datang dan menerima cook ini, kayak gitu. Dan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, kadang-kadang kita ini sadar punya beban, punya tantangan, beban hidup, ya paling berat adalah beban terhadap dosa, dan kita tidak datang kepada pemberi damai ini, kayak gitu. Jadi harus ada kesadaran, dan ketika Tuhan memanggil, maka kita harus datang kepadanya, mencari damai, dan menerima cook, belajar di dalam sekolah Tuhan, yaitu di dalam setelah kita ikutnya, kita boleh bekerja di dalam pelayan-pelayanannya, dan inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mengatasi segala macam beban kehidupan kita, terutama adalah beban terhadap dosa. Itu yang paling besar yang kita tanggung pada saat ini. Dan Tuhan sudah menawarkannya, dan Dia juga menanggung dosa-dosa kita. Jadi ini adalah kabar sukacita bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk tambahannya. Kita masuk untuk pertanyaan yang kedua, Pendeta Depari. Bagaimana cara kita agar dapat menyadari keadaan diri kita? Khususnya tadi berkaitan dengan yang pertama ya, aku memberikan kelegaan. Tadi Pendeta katakan kita harus menyadari seperti apa keadaan kita sekarang. Silakan Pendeta Depari. Dalam hal ini saya pikir masing-masing orang punya momen tersendiri ya untuk menyadari keadaannya. Ya. Tapi saya pikir pada saat orang mendapatkan situasi-situasi kurang beruntung, masalah-masalah yang tidak ada solusinya, kadang-kadang orang tunggu keadaan itu dulu baru dia punya momen untuk menyadari ketidakmampuannya. Padahal sebenarnya bagaimana Yesus sampaikan kalimat ini kepada semua orang, entah itu keadaan kita sekarang baik, cukup, berlebihan, atau bermasalah, sebenarnya kita semua itu harus menyadari keadaan diri kita. Yang pertama, yang paling penting, bagaimana cara menyadari keadaan diri kita, melihat siapa kita. Tidak ada orang yang berani bilang bahwa saya ini bukan orang berdosa. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang berani bilang, atau kalau memang ada nanti sahabat konsep berani bilang, boleh komentar atau kasih tahu ke tim konsep, kayaknya saya tidak ada dosa deh. Tapi itu saya pikir cara yang paling gampang untuk menyadari siapa kita. Ya, saya orang berdosa, dan sejak jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa waktu itu, Tuhan sudah bilang, ya perempuan akan susah melahirkan, laki-laki akan susah untuk mengusahakan tanah. Itulah keadaan kita secara realita. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang menunggu menyadari keadaan pada saat ada hal-hal yang kurang beruntung, keadaan-keadaan kurang baik yang terjadi, baru mereka sadar. Saya pikir tidak perlu tunggu itu, saudara-saudara. Apapun keadaan kita sekarang, bagaimana stabilnya, baiknya pun di tengah pandemi ini, sadarilah keadaan kita kalau kita mau untuk menerima cook itu. Terima kasih. Terima kasih. Kami berikan kesempatan Pendeta Jimmy Huta Barat, bila mana ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara agar kita dapat
menyadari keadaan diri kita, ya. Artinya kita yang lemah, letih, lesu ini ya, begitu ya. Ya, Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang di dalam kehidupan kita ini ya, kita itu identik dengan manusia yang berdosa ya. Artinya kelemahan, keterbatasan itu selalu menjadi bagian kita. Kita itu tidak seperti Tuhan yang ya tidak memiliki batasan-batasan ya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa menyadari kita itu lemah ya? Kita harus kembali kepada zaman Adam ya, di mana dikatakan di sana manusia itu akan berpeluh mencari sesuatu. Ketika kita menyadari bahwa kita itu merasa kita butuh pertolongan Tuhan untuk menjalani kegiatan ataupun beban kita, maka kita harus membutuhkan suatu pegangan untuk menolong kita. Nah, kapan kita menyadari hal itu terjadi? Ya kan pada saat kita lemah, pada saat kita tidak berdaya lagi. Itulah sebabnya Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat ya. Karena pada saat inilah orang cenderung untuk mencari pertolongan. Kalau orang lagi senang-senang nggak ada dia mencari pertolongan. Tapi pada saat dia merasa bebannya terlalu berat, tidak bisa dipikul oleh dirinya sendiri, maka disitulah dia berusaha untuk mencari kuasa di luar dari kuasa yang dia dapatkan dari dirinya. Nah, itu hanya ditawarkan oleh satu kuasa yang bisa memberikan kelegaan, yaitu kuasa Tuhan sendiri. Sehingga setiap orang, walaupun hidupnya berbeban berat, walaupun dilanda oleh akibat dosa sejak Adam itu, walaupun hidupnya kurang menyenangkan, kurang beruntung di dunia ini ya. Di dunia ini banyak sekali orang yang kurang beruntung, tidak punya apa-apa, dilahirkan tidak punya orang tua dan lain sebagainya. Tapi semua itu datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaannya. Terima kasih. baik, terima kasih. Kita berpindah ke Pendeta Pardosi. Selamat malam, Sir. Kami persilakan, Sir, untuk memberikan tanggapannya. Selamat malam, selamat malam. Jadi apa pertanyaannya ini karena sudah 3 orang yang menjawab ini. Ya, Sir, sekaligus dengan pertanyaan berikutnya bisa juga nanti. Yang pertama, apa yang bisa dipelajari dari Yesus ketika memikul kuk yang Yesus pasang? Dan kemudian bagaimana cara kita untuk menyadari diri kita? Karena tadi dibilang kita dipanggil, tapi kita tidak bisa datang kalau kita belum sadar kenapa kita perlu ke Yesus. Silakan, Sir. Baik, selamat jumpa kembali ya. Selamat malam kepada semua sahabat konsep yang menonton atau menyaksikan lewat live di FB ya. Juga para pendeta muda. Terima kasih pemaparannya Pendeta Muda Ari Depari ya. Baik, bagaimana cara Yesus memikul kuknya itu? Kuk Yesus itu kan dipasangkan oleh Bapaknya kepadanya. Walaupun Yesus juga menyetujui kuk itu dia pikul, yaitu menanggung kematian kekal dari manusia yang berdosa yang seharusnya mati. Nah, ada 2 rahasia Yesus, bagaimana itu menjadi ringan bagi Yesus Kristus. Walaupun di malam terakhir di Getsemani itu, kalau kita baca di buku Injil, maka Yesus berdoa, berkeringat ya, sampai keringatnya itu seperti tetesan darah ya. Itu kan tandanya bahwa itu berat sekali bagi dia. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk berserah, betul? Ya. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Memang ada permohonan Yesus, lalukanlah cawan ini daripada. Tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Nah, 2 rahasia Yesus yang selalu Yesus ulang-ulangi dalam hidupnya, sehingga kuk atau beban keselamatan yang harus dipikul oleh Yesus demi manusia itu menjadi berhasil dilakukan Yesus. Turun dari sorga saja saudara-saudara sebagai Allah pencipta, maha mulia, maha kuasa, lalu
Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, menjadi seorang manusia sama seperti kita, seorang hamba, itu sudah bukan hal yang mudah itu. Itu sudah sangat sulit untuk dilakukan. Manusia saja tidak mampu melakukannya itu. Bagaimana dengan kealahan? Meninggalkan kemuliaan yang luar biasa sorga itu. Pastilah menjadi sangat sulit. Tapi Yesus sudah melakukannya. Dua rahasianya. Saudara boleh ulang-ulang baca di Alkitab. Yesus selalu katakan, aku melakukan bukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang apa? Yang mengutus aku. Yang kedua, Yesus katakan, aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Nah, inilah yang membuat semua misi Yesus itu menjadi berhasil gitu ya. Berhasil. Kenapa? Karena yang Dia lakukan adalah kehendak Bapaknya. Dalam hidup ini, saudara-saudara, kalau suami istri dua kehendak, rumah tangga itu jadi berat. Tapi kalau suami istri satu kehendaknya, menjadi ringan dia. Nah, kita ini kadang-kadang dalam menjalani hidup ini, menjalani pelayanan ini, ada kehendak Bapa, ada kehendak kita juga. Makanya jadi berat. Kehendak Bapa adalah engkau dipanggil menjadi sebagai pendeta. Kehendak pendeta Pardosi adalah aku ingin jadi ketua uni. Jadi berat hidup ini. Jadi berat. Karena ada kehendak Bapa, ada kehendak saya. Kalau kehendak Bapa bertabrakan dengan kehendak Yesus, jadi berat ini kematian di kayu salib. Nah, ini penting bagi kita. Ya, tolong diingat baik-baik. Dan juga sahabat konsep. Kehendak Bapa dan kehendak saudara. Kalau kehendak kita tidak menyatu dengan kehendak Bapa, hidup ini jadi super berat. Tapi kalau kehendak kita sudah menyatu dengan kehendak Bapa, menjadi ringan. Kenapa? Semua yang terjadi, Bapa yang take over. Kan jadi ringan. Ya. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Makanya Yesus akhirnya udah pasrah dia. Mau ditangkap, ditangkap. Sudah pasrah. Mau dicambuk, ya dicambuk aja, enggak apa-apa. Kalau Yesus masih pakai kehendaknya, turun dia dari salib, nggak jadi mati dia. Yang semua mencambuk dia itu mati di tempat langsung. Akhirnya jadi berat. Ya. Nah, ini yang saya bisa tambahkan kepada kita. Apa yang kita ucapkan itu harus dari perkataan Tuhan. Akhirnya nggak ada hoax, nggak ada fitnah, nggak ada gosip. Kan jadi ringan hidup ini kan? Ya, pendeta kalau menyampaikan bukan firman Tuhan jadi berat hidupnya. Nanti di pengadilan, penghakiman paling berat nanti penghukumannya sama dia. Kenapa? Karena khotbahnya bohong semua. Bukan kebenaran khotbahnya. Ya. Jadi ucapkan apa yang Bapak ucapkan. Hidup ini jadi ringan. Orang jujur enak tidurnya. Orang yang suka bohong, tidurnya mimpi buruk terus. Ya karena apa? Hidupnya menjadi beban. Aduh, tadi pagi saya sudah bohong. Tadi pagi saya sudah kasih berita hoax. Tadi pagi saya sudah fitnah. Hidupnya jadi beban sepanjang malam dia tidur. Tapi kalau orang yang jujur, lega dia. Itulah yang Yesus katakan, bebanku itu enak. Kenapa enak? Ucapkan apa yang Bapa ucapkan. Lakukan apa kehendak Bapa. Tenang hidup ini. Terima kasih banyak. Semoga kita tenang malam ini ya. Amin. Terima kasih, Sir. Itu juga bisa menjawab pertanyaan yang keempat, Sir. Karena ditanya tadi, mengapa kuk Yesus enak? Karena yang Yesus sampaikan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Supaya kita juga punya kehendak yang sama dengan kehendak Bapa. Karena ketika kehendak kita sama dengan kehendak Bapa, tadi dikatakan Bapa yang take over semuanya. Baik, terima kasih, Sir. Dan kita akan masuk untuk pertanyaan berikutnya. Di sini dituliskan, apakah dasar penafsiran mengenai kuk yang adalah gambaran dari hukum Tuhan? Apakah dasar penafsiran mengenai kuk yang adalah gambaran dari hukum Tuhan? Kami persilakan pendeta dari Depari. Nanti pendeta-pendeta yang lain juga akan menyampaikan. Silakan, pendeta. Baiklah, sebenarnya ini tadi harusnya saya masukkan dalam kesimpulan ini, tapi memang cukup panjang, jadi saya kurangi. Tapi puji Tuhan, ini masuk dalam pertanyaan, kenapa kuk ini juga dimetaforakan sebagai gambaran dari hukum Tuhan? Ya, kalau orang Israel pada saat Rasul Paulus bicara ini bicara soal hukum Taurat, ya. Jadi pokok pikirannya di awal ini kenapa bicara soal ini asalnya dari Galatia 5 ayat 1. Ya, dalam Galatia 5 ayat 1 ada istilah yang digunakan sebagai kuk perhambaan.
Ya. Nah, pada saat Rasul Paulus bilang begini, ya bahwa kita harus merdeka dari perhambaan itu, ya dia berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, jadi apa eh, hubungannya dengan hukum Tuhan? Ya, perhambaan menjadi istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus dan itu mengacu kepada hukum Taurat. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bagi orang Yahudi, hukum Taurat itu dan prakteknya adalah jalan keselamatan. Sehingga pada saat Rasul Paulus bilang kita harus merdeka dari perhambaan ini bukan berbicara tentang hukum itu tidak berlaku lagi, tetapi ini menekankan bahwa hukum itu bukan jalan keselamatan. Ya, kalau kita lihat di sini, ya pada saat Rasul Paulus bilang jangan mengenakan perhambaan lagi. Apakah Paulus menekankan bahwa kita tidak perlu lagi menuruti hukum? Ya, secara khusus ini bicara ke 10 hukum Allah. Ya, bukan 10 hukum bukan hukum Taurat yang banyak itu yang menjadi pengaturan hidup orang Yahudi. Ya. Jadi ini berbicara tentang hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan dan beban berat bagi orang Yahudi yang dengan disiplin menjalankan hukum itu tidak diperlukan untuk menyelamatkan mereka. Ya, jadi apa hubungannya? Ini berbicara tentang hukum Taurat yang menyelamatkan, tidak berbicara tentang bahwa 10 hukum tidak perlu dikerjakan lagi atau tidak perlu jadi beban lagi dan lain sebagainya. Saya pikir kita mengerti konteks itu. Ya, jadi itu hubungannya dengan hukum Tuhan. Perhambaan dalam Galatia 5 ayat 1. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Muda Ari Depari untuk jawabannya. Baik, kami berikan kesempatan bagi pendeta-pendeta muda untuk memberikan tambahan. Bila mana ada penekanan poin-poin dari pelajaran sekolah sahabat kita yang ingin disampaikan, kami persilakan. Mungkin ada dari pendeta muda Abigail. Oke, baik. Selamat malam sahabat-sahabat konsep dan selamat malam juga Sir dan teman-teman. Terima kasih atas pemaparannya ya. Saya jadi memiliki gambaran yang luar biasa dari pelajaran sekolah sahabat ini. Kalau saya melihat dari pelajaran ini, ya terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tadi, melihat dari gambaran ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ini saya melihat dari apa ya? Dari sebuah keadaan yang sebenarnya Tuhan mengetahuinya daripada kita. Sama seperti ayat dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Jadi artinya kenapa Tuhan suruh kita minta? Karena Tuhan tahu bahwa kita dalam keadaan kekurangan. Begitu juga dengan ketika Tuhan katakan marilah kepadaku. Karena Tuhan tahu bahwa kita sedang dalam keadaan letih lesu dan beban berat. Makanya tadi ketika ditanyakan bagaimana kita menyadari keadaan kita, sebenarnya yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan lebih tahu keadaan kita dibandingkan kita sendiri. Gitu. Makanya kita harus peka dengan kondisi. Ketika ya tadi dikatakan lalu hukum Tuhan, ini terkait dari pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau saya lihat beberapa pola, di mana ada pemimpin atau ada yang dipimpin gitu ya. Ada yang memberikan hukum, kalau dibicara mengenai hukum, ada yang menjalankan hukum. Ya. Jadi ketika kita memberikan hidup kita kepada pemimpin, ya, atau kalau kita sebagai yang dipasangkan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang memberikan itu kepada kita, maka kehidupan kita ya seperti tadi dibahas ya, ada kelegaan. Walaupun kita pun harus tetap menjalani hukum Tuhan. Artinya kelegaan itu tidak membuat kita jadi ya berleha-leha seperti itu. Nah, jadi itu tanggapan saya bagaimana Tuhan menyadari keadaan kita, Tuhan lebih tahu kondisi kita, sehingga Tuhan katakan ajakan ini adalah ajakan ketika Tuhan melihat keadaan kita yang penuh dengan beban berat, penuh dengan akibat dosa yang sangat mengerikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Abigail. Mungkin masih ada lagi sebelum kita masuk untuk closing statement. Silakan Sir, mungkin ada tambahan. Baik, supaya diskusi kita ini rame gitu ya. Jadi diskusi itu harus rame, saudara ya. Jadi kalau diam-diam nggak diskusi namanya ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya. Kalau saudara perhatikan di situ ada dua jenis rest yang diberikan ya. Bahasa Indonesianya sebenarnya dia pakainya berbeda, yaitu yang pertama adalah kelegaan, yang kedua adalah ketenangan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, kelegaan dan ketenangan itu menggunakan kata yang sama, yaitu rest ya. Yang pertama, come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ya, lalu yang kedua, di ayat yang ke-29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Saudara perhatikan di sini ada dua jenis rest. Rest yang pertama itulah physical rest. Physical rest itu diberikan Tuhan kepada kita karena terkait kepada beban yang berat yang harus dipikul. Dan ini merujuk kepada hari Sabat, physical rest itu. Tetapi ada yang kedua. Boleh saja saudara secara fisik tidak terlalu berat, tidak terlalu capek. Tetapi Anda mengalami kelelahan jiwa. Maka Tuhan katakan memberikan kepadamu, and you will find rest for your souls. Dan kau akan menemukan ketenangan atau istirahat bagi jiwa kita. Ketika kita datang sama Yesus, maka akan dua kita dapatkan. Physically kita akan di-refresh oleh Tuhan. Dan secara jiwa atau hati pikiran kita, maka kita akan di-refresh oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi segar. Nah, ini penting bagi kita yang mau menjalani hidup ini dengan lebih tenang. Ya. Pergumulan, pencobaan, kesusahan, beban, pelayanan itu tidak bisa kita hindari kecuali kita mati, itu aja. Ya. Tetapi kita bisa menjalaninya dengan rest. Secara fisik dan secara apa? Secara jiwa kita. Ya. Apakah Yesus tidak punya beban secara fisik? Ada bebannya. Kadang-kadang Yesus tidak tidur, saudara. Kadang-kadang Yesus itu tidak makan, saudara. Kalau Pendeta Pardosi nggak bisa terlambat makan. Terlambat makan langsung mahnya kumat katanya. Padahal di karang-karang itu. Ya. Doyan makan aja ini Pendeta Pardosi sebenarnya. Tapi Yesus itu secara fisik pun dia kadang-kadang, saudara-saudaraku, dia harus menanggung beban itu. Makan tidak sempat lagi karena orang terus beruntun datang. Ya, makanannya pun mungkin tidak senikmat makanan para pendeta-pendeta atau saudara-saudara di FB yang lengkap 4 sehat 5 sempurna. Tapi dia menemukan rest di dalam apa? Di dalam Bapaknya. Yesus itu kurang tidur, saudara, tapi dia bisa di-refresh fisiknya oleh Bapa. Ya, dengan meditasi dan lain sebagainya. Nah, ini sebabnya kita perlu belajar dari Yesus ya. Kesibukan tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah memanage badan dan pikiran kita. Ini sebagai closing statement saya, khususnya bagi kita para pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, dan juga umat-umat Tuhan yang bekerja tiap hari dan lain sebagainya. Tidak bisa kita hindari kesibukan. Tidak bisa kita hindari kemacetan itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita attach dengan Yesus Kristus. Supaya pikiran kita secara fisik juga kita ini ada di-refresh oleh Tuhan. Disegarkan oleh Tuhan. Dalam pelayanan penggembalaan pun bisa kita ini stres, saudara-saudara. Baptisan nggak ketemu-ketemu. Ya gimana mau ketemu baptisannya? Orang jiwanya nggak dicari kan gitu. Kalau dicari jiwanya kan pasti Tuhan kirim. Pasti Tuhan kirim. Ini kan pekerjaan Tuhan. Jadi kenapa harus kita stres kalau baptisan belum ada? Yang perlu distreskan itu adalah apakah saya sudah kerja atau belum? Apakah saya sudah mencari jiwa itu atau belum? Di sudut-sudut jalanan itu saya cari dia. Maka kita akan menemukan apa? Kelegaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menemukan kelegaan. Rest. Double rest. Di dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Amin. Silakan Pendeta Muda Depari untuk menyampaikan closing statement. Baiklah, sebuah kesimpulan yang sebenarnya sudah sangat cukup baik dari pemimpin kami, hamba Tuhan, Pendeta Milton Pardosi.
mengenai pelajaran kita pada satu minggu ini yang juga sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita, baik dalam beban berat menjalani hidup di dunia dan juga tantangan-tantangan pekerjaan Tuhan. Saya dalam closing statement ini hanya boleh merefleksikan diri saya khususnya. Pada bulan 10 ini saya akan sudah melayani genap 8 tahun menjadi seorang hamba Tuhan, dan pelajaran ini memberikan saya satu peringatan kembali. Ya, saya pikir sejak saya tamat kuliah bekerja di Jawa Timur saya sudah pikul cook itu, tetapi masih banyak hal yang saya perlu review kembali, perhatikan kembali. Apakah cook yang saya sudah pikul bertahun-tahun ini adalah sudah sesuai dengan jalan-jalan Tuhan? Dan apakah saya sebagai pemikul cook ini sudah berjalan mengarah kepada arah Yesus yang memberikan cook ini? Dan tentunya kita boleh banyak belajar, ya, sama seperti Yesus dalam pelayanannya, dan sama seperti Yesus yang memberikan jaminan bahwa beban pelayanan ini bukan pakai tenagamu, tapi pakai kuasaku. Itu menjadi satu kelegaan yang paling besar yang saya hadapi khususnya di pertengahan tahun ini, untuk boleh kembali semangat lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan saya pikir itu menjadi pelajaran penting bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep, dalam setiap beban-beban tersendiri maupun dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita harus memikul cook dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak untuk diskusi kita pada sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita sepanjang minggu bekerja kita, dan khususnya dalam mempelajari sekolah sahabat kita. Kita tutup diskusi kita. Kami persilakan Pendeta Muda Alexander untuk menyampaikan doa tutup. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh belajar melalui diskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan mengajarkan kepada kami untuk beristirahat di dalam Tuhan dengan menyerahkan segala pergumulan hidup, segala pekerjaan dan pelayanan kami. Maka dengan demikian kami boleh mendapatkan kelegaan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan tidak hanya fisik, tetapi juga kelegaan secara mental kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing kami di saat kami bekerja, di saat kami juga melayani. Kami memohon berkat Tuhan menjadi bagian kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang melihat sebuah sukacita ketika Tuhan memberikan kehendak-Nya atas kami. Jauhkan kami dari kehendak-kehendak yang memberikan motivasi diri, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, agar apa yang kami boleh kerjakan itu seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan bagi kami. Terima kasih banyak Bapak untuk kebaikan hamba Tuhan, Pendeta Ari Depari dan juga Pendeta Pardosi, dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang telah memberikan pelajarannya bagi kami. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan ini, sehingga mereka boleh tetap terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk kita semua. Sampai bertemu kembali pekan depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.